Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat rusak, suka akan baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap meyakinkan dan mantap, maha kuasa dan memelihara semuanya, serta menyelami sekalian roh yang arif, murni dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia menembus dan melintasi segala-galanya. Kebijaksanaan adalah nafas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan Allah yang Maha Kuasa. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda kegiatan Allah, serta gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya, dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah, kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Dibandingkan dengan siang terang, dialah yang unggul. Sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain, yang halus memerintah segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, bumi Kau tegakkan sehingga tetap ada. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Menurut hukum-hukum-Mu sekarang semuanya itu ada, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Biarkanlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ke ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya,
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pernah mendengar istilah teologi sukses yang mengatakan, ini biasanya adalah orang yang berada di luar gereja Katolik. Mereka punya prinsip teologi sukses, bahwa tanda orang diberkati adalah sukses, kaya raya, perpuluhannya besar. Itu banyak orang di luar gereja Katolik berprinsip seperti itu. Kalau orang diberkati harus kaya raya. Yesus hadir, tandanya apa? Diberkati, tandanya apa? Buktinya apa? Berkat itu kekayaan. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Yesus hari ini menggugurkan teologi sukses. Hidup diberkati itu tidak ditandai dengan kesuksesan duniawi, itu bukan tandanya. Karena banyak orang berdosa pun juga bisa kaya raya. Selama mereka sungguh-sungguh mau kerja, bahkan orang menipu pun bisa kaya raya. Karena itulah Yesus hari ini mengatakan, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Dan ini menggugurkan teologi sukses. Kita hari ini bersama-sama merenungkan apa artinya hidup beriman. Kita beriman jadi Katolik, apa artinya? Apa artinya hidup yang diberkati? Yang pertama, tentang apa artinya hidup beriman kita. Kita semua berasal dari Allah. Jiwa kita juga berasal dari Allah. Dan itu semuanya seperti emas yang murni. Emas yang begitu berharga. Itu artinya jiwa kita yang berasal dari Allah. Ketika kita lahir di dunia, ketika kita masih bayi, kita menjadi emas yang murni. Kemudian dalam perjalanan hidup kita semakin besar, dewasa. Kemudian kita dalam hidup ini juga punya nafsu, punya dosa. Maka karena dosa-dosa yang kita lakukan, emas yang murni tadi tertutup dengan pasir dan kotoran. Gambarannya seperti itu. Dosa-dosa itu menutupi emas yang murni tadi, sehingga kotor hidup kita karena dosa. Hidup beriman adalah suatu proses untuk pemurnian menjadi emas yang murni kembali. Termasuk ketika kita merayakan Ekaristi. Ini adalah proses pemurnian kita, yang dulunya emas murni, kemudian karena dosa, penuh dengan kerak, dengan kotoran, mau kita murnikan kembali.
menjadi emas yang indah, yang bagaimana? Yang suci, rendah hati, sederhana, bijaksana, sabar, setia, menjadi kudus, memiliki buah-buah roh. Itu adalah tujuan dari beriman kita. Dekat dengan Tuhan bisa membuat hidup kita dimurnikan, dan Tuhan pasti mau. Begitu orang yang dekat dengan Tuhan, kalau masih kotor pasti dimurnikan. Karena itulah kalau orang ada mengatakan dekat dengan Tuhan malah banyak masalah, memang betul. Karena apa? Karena hidup kita masih kotor. Karena itu Tuhan mau memurnikan. Karena itu ada banyak persoalan yang kita hadapi, tujuannya adalah supaya kita dimurnikan kembali menjadi seperti emas murni. Kalau kita menghindar bagaimana? Kalau gitu Romo, saya nggak mau dimurnikan, saya nyaman dengan kotoran yang ada, saya nggak mau jadi emas murni. Percuma ikut Tuhan, malah banyak persoalan. Kalau kita menghindar bisa memang. Saya nggak mau melayani Tuhan, oke silakan, bisa. Dan apabila sampai mati kita masih belum murni, karena pemurniannya ada di dunia, ketika kita dekat dengan Yesus dimurnikan itu di dunia. Kalau memang kita belum menjadi emas murni sampai mati, maka kita akan dimurnikan di purgatori. Ini hubungannya dengan tanggal 2 November kemarin. Emas-emas yang belum murni dimurnikan, kalau di dunia belum selesai, dimurnikan setelah meninggal. Kita berasal dari surga, turun ke dunia suci. Maka kembali ke surga pun juga harus suci. Itu artinya hidup beriman kita. Sekarang jawaban apa itu hidup yang diberkati? Hidup yang diberkati tandanya bukan kekayaan, sekali lagi. Hidup yang diberkati tandanya apa? Dalam bacaan pertama, terjawab. Dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus. Jernih, tidak bernoda, terang, tidak dapat rusak. Dengan kata lain, buah-buah roh. Itu adalah tanda orang yang hidupnya diberkati. Kalau dalam hidup ini kita memiliki buah roh, itu artinya kita diberkati Tuhan. Yesus Tuhanku Sang